Gawat. Weton Legi disebut dalam ramalan Jayabaya 2026. Ada apa sebenarnya? Pernahkah Anda membayangkan, bagaimana jika garis hidup Anda sudah tertulis dalam serat kuno ratusan tahun lalu? Di tahun 2026 nanti, jagat spiritual Nusantara diprediksi akan mengalami guncangan besar. Namun, ada satu hal yang membuat para ahli supranatural gelisah. Munculnya ciri-ciri weton Legi dalam baris-baris ramalan Jayabaya tentang zaman kala bendu. Apakah ini sebuah peringatan akan datangnya petaka? Atau justru sinyal munculnya sang Ratu Adil dari golongan Legi? Tetaplah menyimak, karena apa yang akan saya ungkapkan bisa jadi adalah peta keselamatan Anda di tahun depan. Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di saluran yang mengupas tuntas rahasia primbon dan kearifan lokal. Sebelum kita bedah tuntas kaitan antara weton Legi dan tahun 2026, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita bangun komunitas yang melek spiritual, agar tidak tersesat di tengah hiruk-pikuk zaman. Misteri weton Legi elemen udara. Dalam konstelasi spiritual Jawa, weton Legi bukanlah sekadar hitungan hari lahir. Legi, atau dalam bahasa Kawi disebut manis, melambangkan arah mata angin timur. Secara esoteris, timur adalah tempat matahari terbit, simbol dari permulaan hidup, pencerahan, dan sumber energi spiritual yang paling murni. Namun, di balik kelembutan namanya, tersimpan kekuatan yang sangat destruktif jika tidak dikelola dengan bijak. Satu rahasia cakra seks langit pemilik pasaran Legi dikuasai oleh segel cakra seks langit. Dalam ilmu Titen, cakra ini bukan bicara soal nafsu biologi semata, melainkan tentang daya cipta. Orang Legi adalah sang kreator. Mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan ide menjadi realitas hanya dengan kekuatan niat. Inilah yang membuat mereka disebut-sebut dalam ramalan tahun 2026. Di tahun yang diprediksi penuh kekacauan ideologi tersebut, mereka yang memiliki daya cipta tinggi akan menjadi penentu arah. Apakah mereka akan menciptakan solusi, atau justru menciptakan konflik baru? Dua karakteristik elemen udara. Sang angin yang tak terlihat elemen dasar Legi adalah udara. Udara memiliki sifat yang unik. Ia menghidupkan oksigen, namun ia juga bisa meruntuhkan badai. Sisi positif, Anda yang lahir di weton Legi, seperti Jumat Legi, Selasa Legi, atau Sabtu Legi, memiliki watak yang luwes, mudah bergaul, dan punya empati tinggi. Anda adalah sosok yang optimis dan religius. Sisi gelap, udara bersifat tidak tetap. Inilah alasan mengapa orang Legi seringkali dicap sebagai pribadi yang sulit ditebak atau plin-plan. Masalahnya, di tahun 2026 nanti, sifat tidak tetap ini bisa menjadi bumerang. Jika Anda tidak memiliki pendirian yang kuat, paku bumi, Anda akan terombang-ambing oleh arus informasi dan fitnah yang merajalela. 3. Mengapa Legi menjadi kunci di tahun 2026? Tahun 2026 dalam siklus Pawukon dan perhitungan kalender global sering dikaitkan dengan angka 8. 2026, yang melambangkan keabadian namun juga perputaran nasib yang drastis. Bagi weton Legi, energi udara mereka akan bergesekan keras dengan energi tahun tersebut. Primbon kuno menyebutkan bahwa pasaran Legi memiliki hewan peliharaan spiritual berupa kucing. Kucing melambangkan kelincahan dan kemampuan untuk selalu jatuh dengan kaki terlebih dahulu, selamat dari bahaya. Namun, kucing juga bisa menjadi liar jika merasa terancam. Di tahun 2026, intuisi Anda akan meningkat hingga 200%. Anda akan mulai merasakan getaran aneh di lingkungan sekitar, atau mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata. Ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah elemen udara dalam diri Anda yang sedang menangkap frekuensi perubahan zaman yang kian mendekat. 4. Simbol warna putih. Sang penyeimbang Legi identik dengan warna putih. Putih berarti suci, tapi putih juga berarti kosong. Kekosongan ini berbahaya jika diisi oleh rasa iri dan dendam.
Ramalan Jayabaya sering menyinggung tentang satria yang bersih hatinya. Banyak pakar meyakini bahwa kebersihan ini merujuk pada mereka yang mampu memurnikan elemen putih dalam dirinya. Jika Anda pemegang weton legi, Anda memikul tanggung jawab moral yang besar. Anda adalah wadah yang disiapkan alam untuk menampung energi baru di masa depan. 5 tantangan utama. Pengendalian ego gawatnya, elemen udara cenderung membuat seseorang merasa paling tahu atau paling benar. Dalam naskah Serat Centini, diingatkan bahwa mereka yang lahir di pasaran manis, legi, harus berhati-hati dengan ucapannya. Di tahun 2026, kutukan Idu Geni, ludah api, akan sangat aktif bagi orang legi. Apa yang Anda ucapkan, baik itu doa maupun sumpah serapah, akan lebih cepat menjadi kenyataan. Inilah mengapa pembahasan ini disebut gawat, karena kekuatan Anda sedang berada di puncaknya, dan jika Anda tidak waspada, kekuatan itu justru akan menghancurkan reputasi dan rumah tangga Anda sendiri. Korelasi antara weton legith Ramalan Jayabaya 2026. Inilah inti dari kegelisahan para praktisi spiritual saat ini. Mengapa weton legi tiba-tiba mencuat dalam diskusi mengenai naskah kuno Jongko Joyoboyo? Kita harus melihat lebih dalam pada bait-bait yang menceritakan tentang datangnya zaman kala bendu, sebuah masa di mana tatanan dunia jungkir balik, yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2026 ini. Satu simbolisme putih. Dalam ramalan Jayabaya dalam serat-serat kuno, Jayabaya sering menyebutkan munculnya sosok yang memiliki sorot putih atau sinar putih di dahinya sebagai penanda datangnya zaman baru. Secara metafisika Jawa, legi adalah pasaran yang melambangkan arah timur dengan simbol warna putih. Tahun 2026, menurut perhitungan kalender Jawa, merupakan tahun yang penuh dengan guncangan elemen. Ketika Jayabaya meramalkan bumi gonjang-ganjing dan manungsa lali asale, manusia lupa asalnya, beliau juga memberikan petunjuk tentang mereka yang akan bertahan. Mereka adalah kaum putih, bukan secara harfiah berpakaian putih, melainkan mereka yang memegang teguh kejujuran dan ketulusan, simbolisme legi. Namun, inilah letak gawatnya. Ketika energi putih ini berbenturan dengan energi gelap tahun 2026, akan terjadi gesekan spiritual yang sangat hebat. Dua weton legi sebagai radar. Zaman kala bendu Jayabaya meramalkan bahwa pada masa transisi ini, banyak orang akan kehilangan arah. Menariknya, orang-orang dengan weton legi memiliki kepekaan batin yang sering disebut sebagai ingatan tajam. Di tahun 2026, weton legi akan bertindak seperti radar atau antena bagi alam semesta. Jika Anda lahir pada hari Jumat legi, Selasa legi, atau Sabtu legi, Anda mungkin akan mulai merasakan firasat-firasat ganjil mengenai perubahan sosial atau bencana alam sebelum hal itu terjadi. Ramalan Jayabaya tentang pasar ilang kumandange, hilangnya suara pasar krisis ekonomi, akan terasa lebih dulu getarannya oleh para pemilik weton legi. Anda bukan hanya penonton sejarah, tapi Anda adalah penerjemah pesan alam yang dikirimkan melalui frekuensi pasaran legi. 3 fenomena, wolak-waliking zaman, zaman yang terbalik. Tahun 2026 sering disebut sebagai tahun pembalikan nasib. Jayabaya menulis, sing bener ketenger, sing salah keler, yang benar akan terlihat, yang salah akan tersingkir. Bagi weton legi, ini adalah masa ujian yang sangat berat. Mengapa? Karena elemen udara pada legi sangat mudah terpengaruh oleh arus, angin kencang, perubahan zaman. Jika Anda tidak waspada, Anda bisa terseret ke dalam arus fitnah besar yang diramalkan Jayabaya. Namun, bagi mereka yang mampu menjaga putihnya hati, tahun 2026 justru akan menjadi tahun di mana derajat Anda diangkat secara mendadak. Ini adalah korelasi yang sangat kuat. Weton legi adalah wadah dan tahun 2026 adalah isinya. Jika wadahnya retak karena ego, maka isinya akan tumpah sia-sia.
4. Hubungan dengan Satrio Piningit. Banyak spekulasi spiritual yang menyatakan bahwa ciri-ciri pengikut atau bahkan pembuka jalan bagi sosok Satrio Piningit ada pada mereka yang memiliki elemen legi yang kuat. Jayabaya meramalkan kemunculan pemimpin yang tidak disangka-sangka dari golongan rakyat biasa yang berhati tulus. Di tahun 2026, frekuensi weton legi akan bersinggungan langsung dengan garis takdir para pemimpin masa depan ini. Ada sebuah peringatan dalam naskah kuno. Ojo gumun, ojo getun, jangan heran, jangan menyesal. Ini adalah pesan khusus untuk weton legi agar tetap tenang saat melihat perubahan drastis di sekeliling mereka. Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi saksi hidup dari transisi besar peradaban Nusantara. 5. Mengapa ini disebut gawat? Gawat karena tahun 2026 adalah tahun pembersihan. Jayabaya meramalkan adanya seleksi alam yang ketat. Weton legi, dengan segala kelebihannya dalam hal intuisi dan kreativitas, akan ditarik ke tengah pusaran konflik global. Anda akan dipaksa memilih, tetap pada kesucian, putih, Anda, atau ikut tercemar oleh ego kekuasaan yang sedang runtuh. Kesalahan kecil dalam mengambil keputusan spiritual di tahun 2026 bagi pemilik weton legi bisa berakibat pada jatuhnya garis keturunan, pulung, Anda. Peringatan keras. Di mana letak gawatnya? Mengapa judul konten ini menggunakan kata gawat? Apakah ini hanya sekadar taktik menarik perhatian? Jawabannya, tidak. Dalam hitungan paparasan dan rakam primbon Jawa, tahun 2026 membawa energi yang sangat kontradiktif bagi pemegang pasaran legi. Kita akan membedah 3 titik kritis yang bisa membuat hidup Anda jungkir balik jika tidak diantisipasi dari sekarang. 1. Ancaman energi, Satria Wirang. Berdasarkan perhitungan siklus tahunan, weton legi di tahun 2026 diprediksi akan bersinggungan dengan aura Satria Wirang. Dalam istilah primbon, Satria Wirang adalah kondisi di mana seseorang yang sebenarnya memiliki niat baik, memiliki kemampuan, dan bekerja keras, justru sering mendapatkan perlakuan tidak adil, fitnah, atau dipermalukan di depan umum. Ini sangat berbahaya bagi Anda yang bekerja di sektor publik, kepemimpinan, atau mereka yang sedang merintis usaha. Tahun 2026 adalah tahun di mana mulutmu adalah harimaumu. Karena elemen udara legi yang cenderung ceplas-ceplos dan terlalu jujur, Anda bisa terjebak dalam pusaran konflik hukum atau sosial hanya karena satu kalimat yang salah ucap. Jayabaya memperingatkan, akeh wong pinter keblinger, banyak orang pintar yang salah jalan. Jangan sampai kecerdasan legi Anda justru menjadi senjata yang melukai diri Anda sendiri. 2. Benturan elemen. Angin melawan api tahun 2026 secara astrologi timur dan metafisika Nusantara diprediksi memiliki unsur panas, api, yang dominan, simbol dari ambisi, amarah, dan gejolak global. Ingat, legi adalah udara. Secara hukum alam, udara yang bertemu api akan menciptakan kebakaran besar. Secara personal, ini berarti emosi Anda akan sangat labil di tahun tersebut. Anda akan mudah tersinggung, mudah meledak, dan cenderung mengambil keputusan impulsif yang merusak masa depan. Gawatnya, jika energi, api, luar mempengaruhi udara dalam diri Anda, kesehatan mental dan fisik, terutama pada bagian pernapasan dan jantung, bisa mengalami gangguan serius. Primbon memperingatkan agar pemilik weton legi melakukan laku prihatin atau meditasi lebih sering untuk mendinginkan suhu batin mereka. 3. Ujian kesetiaan dan pengkhianatan dalam naskah zaman kala bendu. Disebutkan bahwa, sedulur dadi mungsuh, saudara menjadi musuh. Bagi weton legi, tahun 2026 adalah tahun penyaringan lingkaran pertemanan. Karena Anda memiliki sifat yang terlalu percaya pada orang, efek dari sifat optimis legi, Anda menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan. Akan ada momen di tahun 2026 di mana kepercayaan Anda akan diuji secara ekstrim. Pengkhianatan dari orang terdekat bisa terjadi bukan karena mereka jahat sejak awal,
Tapi karena situasi ekonomi dan sosial tahun 2026 yang memaksa orang untuk menjadi egois. Gawatnya, jika Anda jatuh dalam depresi karena pengkhianatan ini, pulung, atau keberuntungan weton Anda bisa meredup dan sulit untuk bangkit kembali dalam siklus 5 tahun ke depan. 4 filter spiritual. Idu geni yang berbalik seperti yang sempat disinggung. Weton Legi memiliki kekuatan ucapan atau idu geni. Di tahun 2026, kekuatan ini menjadi pedang bermata dua. Jika Anda mengutuk atau berucap buruk saat sedang marah, energi negatif itu akan memantul kembali kepada Anda 2 kali lebih kuat. Inilah fase di mana alam semesta bertindak sebagai cermin instan. Setiap pikiran buruk yang Anda pancarkan akan termanifestasi dalam realitas hidup Anda dalam hitungan hari, bukan lagi bulan atau tahun. 5 peringatan finansial. Bocornya, lumbung, secara ekonomi. Weton Legi di tahun 2026 harus sangat waspada dengan investasi yang bersifat spekulatif. Elemen udara membuat Anda mudah tergiur oleh janji-janji manis yang tidak berwujud. Primbon menyarankan agar Anda mengunci lumbung atau menabung dalam bentuk aset keras, tanah atau emas, daripada aset digital yang tidak stabil di tahun tersebut. Gawatnya, jika Anda lalai, apa yang Anda kumpulkan selama 10 tahun terakhir bisa habis hanya dalam hitungan bulan di tahun 2026. Pesan bijak solusi spiritual. Pagar gaib weton Legi. Setelah kita membedah segala kegawatan dan kaitan mistis dengan ramalan Jayabaya, muncul pertanyaan besar. Lalu, apa yang harus dilakukan pemilik weton Legi agar selamat dan justru berjaya di tahun 2026? Ingat, primbon dan ramalan bukan untuk membuat kita menyerah pada nasib, melainkan sebagai peta agar kita tidak terperosok ke dalam lubang yang sama. Berikut adalah langkah-langkah transendental dan praktis untuk menjinakkan energi liar tahun 2026. 1. Memperkuat paku bumi dalam diri. Karena elemen Anda adalah udara, maka tantangan terbesar Anda di tahun 2026 adalah ketidakstabilan. Solusi spiritual utamanya adalah mencari paku bumi atau jangkar batin. Dalam tradisi Jawa, pemilik weton Legi disarankan untuk melakukan puasa weton atau puasa kelahiran secara rutin. Setiap hari pasaran Legi tiba, luangkan waktu untuk berpuasa dan bermeditasi. Ini bukan sekadar ritual tanpa makna. Ini adalah cara Anda untuk melakukan kalibrasi ulang energi udara Anda agar tidak menjadi badai yang merusak, melainkan menjadi angin semilir yang membawa kesejukan bagi orang di sekitar Anda. Di tahun 2026 yang penuh gejolak, ketenangan adalah kemewahan, dan bagi weton Legi, ketenangan adalah senjata terkuat. 2. Ritual, sedekah bumi. Secara mikro Jayabaya meramalkan banyak bencana yang berkaitan dengan tanah dan perut bumi. Sebagai pemegang elemen udara dan arah timur, weton Legi sangat disarankan untuk melakukan sedekah bumi dalam skala kecil atau personal. Caranya sederhana, berbagilah makanan atau hasil bumi kepada mereka yang membutuhkan, terutama pada hari Jumat atau saat matahari terbit, simbol kekuatan Legi. Ini adalah bentuk diplomasi spiritual kepada alam semesta. Dengan memberi makan makhluk bumi, Anda sedang membangun asuransi langit yang akan melindungi Anda saat guncangan ekonomi atau bencana alam yang diramalkan Jayabaya terjadi di tahun 2026. 3. Mengunci idu geni, lidah api. Solusi paling praktis namun tersulit adalah menjaga ucapan. Di tahun 2026, setiap kata yang keluar dari mulut weton Legi akan memiliki resonansi yang sangat kuat. Gunakan kekuatan ini untuk hal positif. Alih-alih mengeluh tentang gawatnya 2026, mulailah mengucapkan afirmasi keberlimpahan. Katakan, tahun 2026 adalah tahun kejayaanku, meskipun dunia berguncang, jalanku tetap terang. Jadikan ucapan Anda sebagai doa pemagar diri. Hindari berdebat di media sosial atau terlibat dalam gosip, karena bagi weton Legi di tahun 2026, terlibat dalam energi negatif orang lain sama saja dengan mengundang bala atau nasib buruk masuk ke dalam rumah tangga Anda. 4. Filter lingkaran sosial, eling lan waspada. Saran Jayabaya yang paling relevan adalah eling lan waspada.
ingat dan waspada. Untuk weton legi, waspada berarti mulai membatasi siapa saja yang boleh masuk ke dalam lingkaran intim Anda. Tahun 2026 adalah saatnya melakukan bersih-bersih pertemanan. Jangan biarkan orang-orang dengan energi parasit menguras aura putih Anda. Fokuslah pada keluarga inti dan orang-orang yang memberikan dukungan moral yang tulus. Jika Anda mampu melewati tahun 2026 dengan lingkaran yang bersih, maka jalan menuju kejayaan pasca kala bendu akan terbuka lebar. 5. Mengaktifkan sifat kucing. Spiritual. Ingatlah bahwa peliharaan spiritual Anda adalah kucing. Kucing selalu tahu kapan harus menyerang dan kapan harus diam mengamati. Di tahun 2026, jangan terburu-buru mengambil keputusan besar terkait karir atau investasi. Jadilah pengamat yang cerdas. Biarkan debu-debu kekacauan mengendap terlebih dahulu. Gunakan intuisi Anda yang tajam untuk melihat peluang di tengah krisis. Jayabaya menyebutkan bahwa di akhir zaman kegelapan, akan ada orang-orang yang menemukan emas di tengah lumpur. Bagi weton legi yang waspada, lumpur tahun 2026 justru berisi emas kesempatan bagi Anda. Saudaraku pemilik weton legi, 2026 memang terlihat menantang dalam kacamata ramalan Jayabaya. Namun jangan lupa bahwa di setiap badai selalu ada titik tengah yang tenang. Titik tenang itu ada di dalam hati Anda yang bersih. Jika Anda merasa video ini bermanfaat sebagai pengingat, silakan tulis, amin, rahayu, di kolom komentar sebagai bentuk manifestasi positif kita bersama. Jangan lupa bagikan video ini ke grup keluarga atau sahabat Anda yang juga lahir di weton legi, karena satu peringatan dari Anda bisa menyelamatkan nasib mereka di masa depan. Terima kasih telah menyimak hingga detik terakhir. Tetaplah eling, tetaplah waspada. Rahayu, rahayu, rahayu.